Data dari Badan Pusat Statistik mengungkapkan Indonesia kembali mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 870 juta dolar Amerika Serikat pada Februari 2024. Angka surplus tersebut turun cukup tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 2,02 miliar dolar Amerika Serikat. Meski susut, namun Indonesia telah mencatat surplus neraca dagang hingga 46 bulan beruntun. Ekspor periode Februari tercatat 19,31 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini turun 9,45% secara tahunan. Sementara itu impor periode yang sama sebesar 18,44 miliar dolar Amerika Serikat naik signifikan hingga 15,84% secara tahunan. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan surplus neraca perdagangan non-migas pada Februari lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan Januari 2024 dan Februari tahun 2023. Neraca perdagangan komoditas migas defisit 1,76 miliar dolar Amerika Serikat yang mayoritas berasal dari hasil minyak dan minyak mentah. Kendati terus mengecil, namun surplus sepanjang 46 bulan beruntun menjadi prestasi di era Presiden Joko Widodo karena menjadi yang terlama di era reformasi. Presiden Soeharto yang memerintah selama 32 tahun di Indonesia pernah mencatatkan surplus panjang selama 3 periode, yakni selama 91 bulan pada periode Agustus 1975 hingga Februari 1983. Periode terpanjang kedua adalah selama 48 bulan beruntun, yakni Maret 1987 hingga Februari 1991 dan 46 bulan beruntun sejak April 1983 hingga Januari 1987. Bank Indonesia melaporkan penurunan utang luar negeri atau ULN Indonesia sebesar 24 miliar dolar Amerika Serikat pada Februari 2024. Menurut data yang dirilis oleh Bank Indonesia, posisi ULN Indonesia pada Januari 2024 sebesar 405,7 miliar dolar Amerika Serikat, turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 408,1 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi ULN pemerintah pada Januari 2024 turun menjadi 194,4 miliar dolar Amerika Serikat. Penurunan ULN pemerintah dipengaruhi oleh pelunasan surat berharga negara yang jatuh tempo. Tak hanya ULN pemerintah, ULN swasta juga menunjukkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Januari turun 2,6% year on year menjadi 196,7 miliar dolar Amerika Serikat. Kontraksi ULN swasta dari lembaga keuangan dan non-lembaga keuangan masing-masing sebesar 3,2 dan 2,4% secara tahunan. Data juga mencatatkan rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto turun menjadi 29,4% dari 29,7% pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,9% dari total ULN. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan THR ASN PNS termasuk TNI, Polri, dan pensiunan cair paling cepat H-10 Lebaran. Meski begitu, bendahara negara itu tidak menutup kemungkinan pencairannya dilakukan setelah Lebaran. Sri Mulyani mengatakan pencairan THR PNS kemungkinan bisa terjadi setelah Lebaran. Hal ini terutama untuk PNS yang berada di daerah. Setelah THR, para aparatur negara akan mendapatkan gaji ke-13 yang ditetapkan pembayarannya paling cepat Juni 2024. Sama seperti sebelumnya, pembayaran dapat dilakukan setelah itu jika dimungkinkan. Selain itu, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas juga menyampaikan kabar kurang baik untuk para honorer. Anas menyebut tenaga honorer dipastikan tidak menerima THR. Ia merinci yang menerima honorer ialah mereka yang sudah diangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menaikkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 yang mengatur pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13.
Dalam aturan ini, THR dan gaji ke-13 akan dibayarkan secara penuh tanpa potongan iuran atau potongan lain. Dalam belait itu juga disebutkan CPNS akan mendapatkan THR dan gaji ke-13 dengan besaran 80% dari gaji pokok. Bank Indonesia menaikkan jumlah uang tunai yang bisa ditukar oleh masyarakat untuk kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri 2024. Batas maksimal yang sebelumnya hanya 3,8 juta rupiah kini dinaikkan menjadi 4 juta rupiah. Secara lebih rinci, Bank Indonesia menyediakan sejumlah pecahan untuk ditukar pada Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Pecahan uang yang tersedia diantaranya pecahan 50.000 dengan nominal 1 juta, pecahan 20.000 dengan nominal 1 juta, dan pecahan 10.000 dengan nominal 1 juta. Selain itu, ada pula pecahan 5.000 dengan nominal 500.000, pecahan 2.000 untuk nominal 400.000, dan pecahan 1.000 untuk nominal 100.000. Masyarakat dapat melakukan penukaran uang di 4.713 titik yang disediakan oleh Bank Indonesia dan bank-bank nasional. BI menyediakan 449 titik penukaran uang, sedangkan perbankan menyediakan 4.264 titik penukaran uang berupa kantor pusat maupun kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Otoritas Amerika Serikat berencana membuka kembali kasus privasi yang diduga dilakukan Meta, induk perusahaan Facebook. Langkah ini diambil meskipun Meta sebelumnya telah didenda 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 77 triliun rupiah. Keputusan pengadilan memungkinkan Komisi Perdagangan Federal atau FTC untuk menyelidiki lagi praktik privasi Facebook yang berpotensi merugikan kepentingan publik. Meta menentang keputusan tersebut dan mengatakan bahwa FTC tidak berwenang mengubah penyelesaian pengadilan. Keputusan ini berpotensi membatasi operasional Meta, termasuk pengembangan produk baru dan layanan kepada pengguna dan pengiklan. Pada 2020, FTC telah mengeluarkan putusan terkait larangan penggunaan data anak di bawah umur oleh Meta. FTC juga membuat pembatasan pada teknologi pengenalan wajah. Bukan hanya Facebook, kasus privasi ini juga melibatkan banyak perusahaan media sosial lainnya.